Baik, selamat malam kakak semua. Perkenalkan saya Gede Rama Pratnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk TP PS7 saya. Yang pertama yaitu jelaskan sintaks dan kegunaan dari jenis programming modular. Pertama itu structural style yang di sini digunakan untuk menyusun sirkuit dari komponen dasar yang digabungkan dengan menggunakan port mapping. Yang kedua yaitu port mapping. Di sini untuk menghubungkan sinyal dalam arsitektur ke port entitas. Yang ketiga, generic map yang digunakan untuk mengatur parameter komponen. Lalu ada array and type. Di sini digunakan untuk menyusun data berukuran besar atau tipe khusus. Lalu ada looping construct juga. Di sini digunakan untuk melakukan pengulangan aksi berdasarkan tertentu. Lalu ada test bench. Di sini digunakan untuk menguji entitas dengan input otomatis dan memverifikasi output. Lalu yang terakhir ada read and write file. Di sini digunakan untuk membaca input dari file atau menyimpan hasil output. Nah, lalu yang kedua, jelaskan lokasi penulisan prosedur, function, and improve function. Nah, yang pertama yaitu prosedur ditulis di dalam blok proses, arsitektur, atau package untuk memastikan tersedia dalam lingkup yang sesuai. Jika diletakkan di luar lokasi ini, akan terjadi kesalahan kompilasi. Lalu function ditempatkan di dalam arsitektur atau package sehingga dapat digunakan lintas modul. Jika diimpor, kompilasi akan gagal jika dideklarasikan di luar lingkup yang sesuai. Lalu ada pure function yang ditempatkan di dalam package atau arsitektur. Jika tidak, maka akan menyebabkan kesalahan kompilasi atau hasil yang tidak stabil. Lalu, perbandingan jawaban saya dengan teori DigiLab kurang lebih hampir sama. Di mana di sini berdasarkan modul yang diberikan, penempatan prosedur function dan pure function harus tepat, di mana prosedur di dalam arsitektur atau proses atau package, lalu juga untuk function di dalam arsitektur package, dan pure function juga ditempatkan di dalam arsitektur atau package. Dimana jika tidak didapatkan pada tempat yang sesuai akan menyebabkan kesalahan, baik dalam kompilasi atau hal-hal lainnya. Begitu pula dengan nomor yang pertama, kurang lebih hampir sama. Lalu menurut saya programming modular yang paling baik itu adalah structural style. Karena dengan ini structural style memfasilitasi pembagian sistem yang besar menjadi komponen-komponen kecil yang mandiri. Setiap komponen juga dapat dikembangkan, diuji, serta digunakan kembali secara terpisah, sehingga akan meningkatkan fleksibilitas atau skalabilitas desain. Yang juga di sini akan menghemat waktu dan usaha dalam perancangan ulang. Dan selain itu juga pendekatan ini mendukung proses dibagi dan analisis secara lebih efektif. Nomor 5, apa saja jenis programming modular yang dapat disintesis dan tidak? Jelaskan mengapa. Yang dapat disintesis yaitu structural style, karena menggunakan instansiasi komponen untuk menghasilkan jaringan fisik dari sirkuit yang diinginkan. Lalu ada port mapping, di mana digunakan dalam structural style untuk menghubungkan komponen-komponen. Karena hanya menghubungkan sinyal-sinyal port entitas, metode ini dapat disintesis. Lalu generic map, di mana dapat disintesis karena memungkinkan parameterisasi desain. Lalu ada array and type. Nah, di mana di sini dapat disintesis jika ukuran dan strukturnya jelas dalam desain. Yang didapat yaitu ada looping construct, di mana while loop tidak dapat disintesis karena iterasinya bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Lalu ada test bench di sini karena bertujuan untuk simulasi. Dan read and write file, di mana karena perangkat keras tidak memiliki akses langsung ke file eksternal. Nah, lalu nomor 6 di sini saya telah membuat kode dan simulasi sesuai dengan kriteria dan rekap. Untuk kode desain dan ini untuk kode test bench. Di mana untuk simulasi seperti ini dan analisanya itu rangkaian yang saya buat ini dapat diinterpretasikan sebagai randomized signal amplifier yang berfungsi dalam aplikasi penguatan sinyal digital secara abstrak. Nah, dalam ini ada input vector di mana dapat merepresentasikan kekuatan atau intensitas awal dari sinyal digital yang masuk ke sistem yang akan diproses melalui prosedur amplify sinyal, yaitu akan mengolah sinyal input dan mengalihkannya dengan 2 kali hasil dari amplifier function.
di mana amplifier function sendiri bertugas untuk meningkatkan kekuatan sinyal berdasarkan input dan nilai yang dihasilkan oleh random amplification factor. Nah, di mana impure function ini akan memberikan penguatan acak yaitu 1 atau 2 dengan probabilitas 60% untuk nilai 1 dan 40% untuk nilai 2. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai TPPST saya. Sekian, terima kasih.